Maserati Grecale di sini harganya 73.000 euro. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ted di dalam channel Ted's Car. So, kita lagi berada di Berlin sekarang dan kita lagi menyetir mobil Maserati Grecale. Maserati sebenarnya belum diimpor di Indo setahu saya. Tapi kayaknya mulai tahun lalu Maserati mulai masukkan mobil-mobil mereka. Karena itu kita bisa melihat berapa Maserati Levante jalan-jalan di sekitar Jakarta. Tapi Maserati Grecale ini satu SUV yang baru di segmen mid SUV. Jadi Maserati Grecale ini akan bersaing dengan Porsche Macan, Mercedes GLC atau BMW X3. Tapi karena emang harganya lebih mahal ya dibanding GLC yang sekarang udah completely knocked down CKD, jadi ini lebih bersaing dengan Porsche Macan. Dan emang dari merek Maserati, dari gaya nyetirnya dan dari sejarahnya Maserati, emang lebih pantas kalau Maserati Grecale ini bersaing dengan Porsche Macan. Orang sih selalu bilang Macan, soalnya mereka belum tahu aja itu kalau di Indo tuh ada binatang yang namanya macan. Porsche Macan, ya. Dan hari ini kita akan bicara soal Maserati Grecale. Apakah ini jadi kompetitor yang sepadan untuk Porsche Macan atau enggak? Dan hari ini kita membawa Maserati Grecale GT. Itu artinya dia punya mesin 4 silinder mild hybrid system. Dia punya 300 horsepower dan torque-nya itu 450 Nm. Jadi untuk tarikan udah cukup lah ya. Dan suspensinya dia di depan itu punya wishbone, punya double wishbone, dan di belakang itu multi-link. So itu juga konfigurasi suspensi yang biasa untuk sporty SUV kayak Grecale ini. Tapi karena ini Grecale GT, jadi dia cuma punya suspensi kaki-kaki itu cuma suspensi yang besi biasa, belum adaptif. Dan di atas Grecale GT ada Grecale Trofeo, itu yang punya 6 silinder 530 horsepower, dan Grecale Modena itu dia punya 330 horsepower dan sebenarnya sistemnya semua sama, 4 silinder 2000 cc menggunakan baterai 48 volt, jadi mild hybrid. Jadi yang di Grecale ini yang baru ini ada infotainmentnya. Ini dia punya 2 layar, atas dan bawah. Yang di atas itu buat infotainment, buat navi, buat ngatur buat ngatur drive modes yang pengen dipilih. Ada sport, GT, dan comfort. Yang di bawah itu buat ngatur AC dan buat ngatur kayak ventilated seat, ada heated seat. Dan di sini kita juga udah punya digital cluster, dan menurut saya lumayan simple dan lumayan bisa dimengerti, bukan kayak Maserati yang lama. Kalau kalian pernah punya Maserati Gran Turismo di Indo, itu infotainmentnya kelihatan dari zaman batu ya. Tapi kalau di sini ini udah beda banget sama sistem baru yang di Audi. Contohnya Audi A6 yang baru, itu sistemnya juga udah pakai 2 layar kayak begini. Dan di sini ada 1 jam dari Maserati, dan ini ikonnya Maserati sebenarnya jamnya selalu bentuknya selalu kayak begini, tapi sekarang dia digital. Jadi kalau kita bilang hey Maserati, dia bakal jadi kayak Siri gitu deh, which is nice. Dan semua bahan yang bisa disentuh semua ini pasti kulit atau soft touch, dan kayunya juga lumayan bagus untuk price segment di sini. Dan sebenarnya saya pernah punya Porsche Macan GTS
Dan dari tempat duduknya, dari semua konsep yang bisa dipegang, sebenarnya emang lebih bagus sih di sini. Jadi emang kelihatan banget Italinya ya. Dia Maserati itu buatan Itali, tapi ada banyak juga bahan di sini yang diambil dari partner company mereka, yaitu Fiat Chrysler. Ya, jadi yang kayak kita tadi udah bilang, untuk haptik dan untuk kualitas interior itu sebenarnya setara sama Porsche. Tapi yang saya kurang tahu, beli Porsche di Indo itu bisa di custom apa enggak. Saya kalau di sini kalau beli Porsche semua itu bisa di custom, kayak jahitannya mau warna apa, terus kalau mau sun visor dari kulit atau dari Alcantara, atau kayak contohnya yang di atas ini nih, di atas speedometer ini nih, kalau mau dijadiin kulit atau menjembat lain juga bisa, tapi semua dibayar. Jadi Porsche emang kalau mau dibikin semuanya bagus, dalamnya itu pasti agak lebih mahal dibanding Maserati Grecale ini. Maserati Grecale di sini harganya 73.000 euro sampai 80.000 euro kalau beli baru. Itu berarti kalau dihitung ke rupiah harusnya, coba hitung dulu ya. Jadi 1,1 M sampai 16.080 sampai 1,3 M. 1,3 M baru di sini. Dan tuh harga di Indo nggak mungkin segitu. Jadi harga di Indo bisa kita tafsir kemungkinan 2,2 sampai 2,6 M karena pajak masuk, karena biaya masuk. Dan yang saya juga mesti bilangin ya, kayak apa ya, kayak attention to detailnya itu pas banget kayak di sini. Kayak semuanya itu kalau nggak bahannya aluminium, kalau nggak kulit, jarang banget kelihatan namanya plastik di dalam kabin ini, which is good. Dan contohnya pedal shifter juga full aluminium dan emang gede, dan ini tersambung ke steering rack. Dia kalau lagi nyetir ya lumayan bergairah gitu ya, yang kayak suka kesentul gitu. Kalau mau ganti gigi kagak mestinya nyari, soalnya emang udah selalu pasang ke steering rack kan. Nah, itu kelebihannya Maserati dibanding yang lain kalau menurut saya. Jadi emang mobil Itali yang bisa begitu. Dan Maserati Grecale ini dibangun di platform yang sama kayak Alfa Romeo Stelvio dan Alfa Romeo Giulia. Platform itu namanya platform Giorgio, itu artinya abu-abu dalam bahasa Itali. Jadi emang ini bukan mobil yang dibangun dari ground up sama Maserati. Ini banyak dari untuk perkembangannya diambil dari Alfa Romeo. Karena itu mereka bisa nge-push harga ini jadi harga barunya 70.000 euroan 1,1 M. Dan ini lumayan lebih pendek dibanding Maserati Levante. Dia lebih pendek 15 cm. Yes, saya lagi menyetir. lebih pendek 15 cm dari Levante, yang berarti mobil ini itu kelasnya pas di tengah-tengah BMW S3 dan X5 atau GLC dan GLE. Tapi karena wheelbase itu 2,9 meter, jadi ini bener-bener pas banget untuk kompetisinya Porsche Macan, Land Rover Velar, atau Jaguar F-Type. Jadi begitu. Nah, untuk nyetirnya, karena di Indo sering macet juga ya, jadi yang paling penting AC mesti dingin, dan AC ini bisa didinginin banget. Dan 2 liter 300 PS top speed 240 km/jam menurut saya sih udah cukup ya buat di Indo. Tapi kalau emang belum cukup, bisa langsung pesen Maserati Grecale Trofeo. Itu dia punya 530 horsepower, top speednya 285 km/jam, dan torque-nya saya lupa. Tapi yang pasti lebih daripada 600 Nm. Jadi tarikannya dari 0 ke 100 itu benar-benar kenceng. Dan saya bakal kasih tahu sini waktu dari 0 ke 100 km/jam itu berapa, supaya tahu brutalnya yang Trofeo itu. Dan untuk tahun depan kemungkinan Maserati bakal ngeluarin Maserati Grecale Folklore, itu artinya yang full listrik. Dan apa itu bakal masuk Indo apa enggak kita belum tahu, tapi yang pasti itu bakal punya torque lebih dari 800 Nm, dan itu instant torque karena dia kan mobil listrik kan ya. Jadi begitu. Nah, kalau kalian pada suka dengan video yang dalam bahasa Indonesia kayak begini, tolong kasih like dan subscribe dan tulis di komen supaya saya bisa tahu, jadi sering dibikinin juga. So, kita bakal jumpa lagi di video yang berikutnya. Until then, stay safe, stay healthy, and stay cool. Bye-bye. Bottom of the ocean.
burden. Take the weight off my shoulders, I'm begging. Sunday morning.